Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ardian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya. Teknis dalam penyampaian proposal saya selanjutnya, saya akan langsung menampilkan slide presentasi saya. Sementara saya akan memberikan penjelasan dari background. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pembahasan. Judul penelitian saya adalah penerapan metode SMART untuk pendistribusian bantuan bencana dengan menggunakan Line Front-End Framework atau LIF. Pada intinya, topik penelitian ini terkait merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses menentukan bantuan logistik prioritas yang akan dikirim ketika terjadi bencana. Kemudian untuk studi kasus penelitian ini dilakukan di BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Berdasarkan Perka BNPB nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana, disebutkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana, yang mana salah satunya adalah pada saat pendistribusian bantuan, pelaksanaannya harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan. Dan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan bantuan logistik dilakukan secara efektif dan efisien. Sementara itu, pada perka tersebut juga disebutkan bahwa waktu untuk beraksi sangat singkat, sedangkan faktor-faktor risiko sangat tinggi. Penundaan terhadap respon darurat, khususnya distribusi bantuan logistik yang tidak lancar, dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi korban bencana. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, fakta di lapangan yaitu di BPBD Kota Bogor, pada saat dilakukan wawancara didapatkan informasi bahwa pelaksanaannya mengalami beberapa kendala. Dua kendala yang menjadi perhatian utama kami yaitu, pertama adalah pada proses pengiriman laporan hasil observasi lapangan dari tim reaksi cepat atau TRC ke kepala pelaksana, di mana saat ini proses pengiriman data masih dapat dikatakan belum efisien atau efektif, yaitu dengan cara TRC menelpon langsung ke kepala pelaksana dan melaporkannya melalui telepon, atau dengan mengirimkan hasil laporan melalui pesan WhatsApp. Tentu cara pelaporan dengan model yang seperti itu memiliki banyak kekurangan. Misalnya saja rentan sekali kemungkinan kepala pelaksana salah dalam menangkap informasi bila hasil observasi dilakukan melalui telepon, atau butuh waktu dan juga usaha lebih jika laporan dikirim melalui pesan WhatsApp. Nah, yang kedua adalah pada proses analisis kebutuhan logistik prioritas yang dilakukan oleh kepala pelaksana. Jadi, data korban bencana hasil observasi TRC akan dianalisis oleh kepala pelaksana, yang mana hasil dari analisis tersebut berupa bantuan logistik yang menjadi prioritas yang akan dikirim ke lokasi bencana beserta jenis-jenisnya. Untuk bantuan logistik sendiri dikirim dalam bentuk paket, yaitu terdiri dari paket sandang, paket pangan, paket kematian, dan paket lainnya. Yang menjadi kendala pada proses ini adalah kepala pelaksana atau pengambil keputusan membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama untuk melakukan analisis, yaitu membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam, karena proses analisis dilakukan dengan melakukan perhitungan secara manual. Nah, dari kendala yang dialami oleh BPBD Kota Bogor dan dengan mempertimbangkan panduan yang tertulis di Perka BNPB nomor 10 tahun 2012, yang mana tadi disebutkan salah satunya bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan harus dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien. Maka kami menyimpulkan bahwa permasalahan utama pada penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan logistik pada saat status keadaan darurat bencana dapat dilakukan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan. Intinya supaya pelaksanaan pendistribusian bantuan dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Solusi yang dapat diambil untuk masalah tersebut, salah satunya adalah dengan membangun sebuah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan yang akan dibangun nantinya dapat melakukan analisis terkait bantuan logistik prioritas dan dapat menginformasikan jenis logistik apa saja yang dibutuhkan berdasarkan standar minimal yang sudah diatur dalam Perka BNPB nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman standarisasi logistik penanggulangan bencana. Selain itu, pada sistem juga akan disediakan fitur untuk mengirim laporan observasi korban bencana oleh TRC ke kepala pelaksana. Teknisnya, nanti proses pengiriman tersebut akan memanfaatkan teknologi LIF, yang mana memungkinkan TRC dapat mengirim laporan melalui aplikasi Line Messenger yang ada pada smartphone, yang tentunya sudah diintegrasikan dengan sistem. Hal tersebut dilakukan
agar proses pengiriman dapat dilakukan lebih mudah dan lebih fleksibel. Mengingat mengirim laporan dari lokasi bencana tentu tidak dapat dilakukan seleluasa ketika di kantor. Jadi penanganannya pun harus berbeda. Dari latar belakang penelitian, kemudian masalah dan solusi yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kami tentukan tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique untuk pendistribusian bantuan bencana dalam bentuk logistik dengan menggunakan Line Front-End Framework atau LEAF. Dan seperti yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat, beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya terciptanya sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses analisis logistik secara umum. Kemudian dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan atau efisiensi dalam proses pengiriman data korban bencana dan juga pada proses analisisnya. Dan secara umum berkembang juga wawasan dan keilmuan terkait sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SMART yang didukung dengan menggunakan teknologi LEAF. Untuk proses analisis metode SMART sendiri, secara garis besar ada 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan kriteria dan bobot yang akan digunakan. Pada penelitian ini, kriteria dan bobot yang digunakan merupakan hasil analisis yang sudah dilakukan bersama tenaga ahli dari BPBD Kota Bogor. Langkah kedua adalah normalisasi. Kemudian langkah ketiga adalah memberikan penilaian untuk setiap kriteria. Nilai kriteria ini merupakan data hasil observasi di lokasi bencana dan yang akan dianalisis nantinya. Langkah keempat adalah menghitung nilai utility untuk setiap kriteria kesekian, alternatif kesekian. Dan langkah terakhir adalah perankingan dengan cara mencari alternatif dengan nilai tertinggi. Dan alternatif dengan nilai tertinggi tersebut menggambarkan bahwa alternatif tersebut merupakan solusi terbaik untuk masalah yang sedang dianalisis. Kemudian, alasan kenapa pada penelitian ini kami lebih memilih menggunakan LEAF, alasannya pertama karena dalam proses pembuatannya sederhana, tidak rumit, dan proses pengeksekusian suatu instruksi juga cepat. Kemudian, fleksibel dan multi-platform. Maksudnya dibanding harus membangun lagi sistem baru berbasis mobile, misalnya dengan membuat aplikasi Android, yang kemudian diintegrasikan dengan sistem berbasis web yang sudah dibuat, tentu akan butuh waktu dan usaha yang jauh lebih banyak dibanding menggunakan LEAF. Belum lagi kita harus mempertimbangkan pengguna iOS, yang mana artinya harus melakukan pengkodean dalam 3 bahasa sekaligus, yaitu PHP untuk basis webnya, Java untuk Android, dan Swift untuk iPhone. Akan sangat memakan waktu dan tenaga tentunya, tapi dengan LEAF kita hanya perlu melakukan 1 kali pengkodean saja dengan 1 bahasa pemrograman dan dapat dijalankan baik di web, Android maupun iPhone. Tentunya dengan catatan di setiap handphone tersebut sudah terinstall aplikasi Line Messenger. Dan alasan yang terakhir adalah gratis. Sebetulnya selain LEAF atau Line Messenger, dari Line Messenger ini, WhatsApp juga menawarkan fitur yang serupa yang disebut dengan WhatsApp API for Business kalau nggak salah. Hanya saja untuk dapat menggunakan fitur tersebut di WhatsApp pengguna harus membayar sekian dolar. Jadi itu alasannya. Selanjutnya adalah alur kerja sistem. Untuk alur kerja sistem sendiri, alurnya seperti ini. Jadi sebelumnya ada 3 aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem ini. Yang pertama adalah admin yang bertugas mengelola sistem. Yang kedua TRC sebagai orang yang melakukan survei ke lokasi bencana. Dan yang terakhir adalah kepala pelaksana yang bertugas sebagai pengambil keputusan. Pertama-tama ketika BPBD menerima informasi kejadian bencana, maka peristiwa bencana tersebut akan diinput ke dalam sistem oleh staf admin. Datanya seperti lokasi bencana, jenis bencananya apa, kemudian waktu kejadiannya kapan, dan seterusnya. Kemudian setelah peristiwa bencana diinput, maka sistem akan secara otomatis membuat sebuah form isian untuk menampung hasil observasi bencana tersebut dan mengirimkan form isian tersebut ke halaman TRC. Selanjutnya, TRC akan melakukan observasi langsung di lokasi bencana dan hasil observasi berupa korbannya berapa dan sebagainya akan diinput pada form isian yang sudah tersedia sebelumnya. Dan hasil observasi yang sudah diinput oleh TRC akan diproses secara otomatis oleh sistem dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode SMART. Hasil perhitungan tersebut berupa bantuan logistik yang menjadi prioritas beserta dengan jenis dan jumlahnya.
Kemudian kepala pelaksana akan mendapatkan laporan berupa peristiwa bencana yang terjadi, lengkap dengan hasil observasi yang dilakukan oleh TRC, beserta dengan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, data yang diterima oleh kepala pelaksana tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan bantuan logistik yang akan dikirim ke lokasi bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.